Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 12 yaitu mengenai presentasi bisnis dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Patricia Putri, yang kedua ada Plasida Bonita Panturi, dan yang ketiga Riris Aktiani. Di sini saya yang pertama akan membahas mengenai pengertian presentasi bisnis. Apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah presentasi yang dilakukan untuk kegiatan bisnis. Presentasi bisnis ini biasanya dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk, mempromosikan produk, atau mengusulkan dilakukannya pengembangan produk atau bisnis. Presentasi bisnis memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Hindari bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan sulit dipahami. Tujuan yang kedua yaitu menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seseorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Perlu diingat bahwa humor yang diselipkan dalam suatu presentasi bisnis hanyalah selingan dan bukan yang utama. Tujuan yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu mengunggah emosi audiens seperti emosi bersemangat, terharu, hanyut dalam keprihatinan, dan sebagainya. Dan tujuan yang keempat ada memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa yang basa-basi. Selanjutnya ada persiapan dalam presentasi bisnis. Persiapan yang pertama yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan, penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan agar diperoleh tujuan yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang penting adalah bagaimana seseorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Sebagai contoh, whiteboard, spidol, OHP, slide komputer, bagan, kamera, chart, video, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menganalisis audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, seorang pembicara akan dapat mengidentifikasikan siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipasi. Dan persiapan yang keempat yaitu menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana suatu lokasi untuk presentasi bisnis akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi sesuai dengan suasana, bagaimana kapasitas ruangannya, tata letak ruang, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Plasida Bonita Panturi akan melanjutkan presentasi, yaitu alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu audiovisual presentasi yang akan digunakan sangat bergantung pada sejauh mana seseorang pembicara mampu menganalisis materi, audiens, maupun suasana lokasi seseorang pembicara akan melakukan presentasi bisnis. Alat bantu presentasi cukup banyak variasinya, mulai dari alat bantu presentasi yang konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Masing-masing alat bantu memiliki keunggulan dari kelemahannya sendiri. Yang pertama, papan tulis hitam dan putih. Keunggulan papan tulis hitam dan putih fleksibel dalam penulisannya, kemudian dalam melakukan koreksinya. Kelemahannya, tulisan tangan seringkali sulit dibaca dan pembicara menutupi peserta saat menulis. Yang kedua, flip chart. Keunggulan flip chart fleksibel dalam penulisannya dan pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Dan kelemahan flip chart susah dibaca dan pembicara
sering menutupi peserta saat menulisnya. Yang ketiga, transparansi overhead projector. Keunggulan transparansi overhead projector cepat dan murah jika menggunakan fotokopi dan dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi tetapi biaya relatif mahal. Dan kelemahannya, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Dan umum hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Yang keempat, slide. Keunggulan dari slide yaitu slide foto warna mudah pembuatannya dan slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC dan lain-lain. Kelemahannya, proses produksi slide film 33 mm memerlukan waktu cukup lama dan harganya relatif mahal. Yang kelima, papan tulis elektronik. Keunggulannya, fleksibilitas dalam penulisannya dan kemudahan dalam melakukan koreksi dan lain-lain. Kelemahannya, tulisan tangan dan peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulisnya. Yang keenam, video kaset recorder. Keunggulannya sangat praktis dan monitor TV dan VCR banyak tersedia di perkantoran. Dan kelemahannya, kualitas tampilan lebih rendah dan perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Yang ketujuh, panel LCD. Keunggulan panel LCD, proyeksi data secara langsung dari PC secara real time. Proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Dan kelemahannya, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar jelek. Dan keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kualitas watt. Dan lain-lain. Yang ke-8, proyektor LCD. Keunggulannya, tampilan data dilakukan secara real time. Presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Dan kelemahannya, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar kurang bagus dan harga LCD proyektor masih cenderung mahal. Ini Apa? Baiklah, saya Rizani akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratan pembicara harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Oleh karena itu, dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar. Yang pertama, siapa audiensnya? Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Yang keenam, bagaimana melakukan presentasi? Selanjutnya, analisis bahasa tubuh. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam presentasi bisnis antara lain meliputi ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Peninjauan lokasi dan percaya diri. Peninjauan lokasi perlu guna mengetahui secara mendalam kesiapan alat pendukung. Selain itu, guna mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis. Peninjauan lokasi juga mencakup tempat duduk dan tata letaknya, ruang ber-AC atau tidak, tata lampu podium, posisi layar, posisi proyektor, dan sejenisnya. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Selanjutnya, berarti presentasi bisnis. Identifikasi audiens, buatlah pokok-pokok pembicaraan, tulisan teks presentasi bisnis secara lengkap, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam subjudul. Yang terakhir, tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos.
Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 mengenai bab 12 yaitu presentasi bisnis. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.